Selamat datang di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal persamaan kuadrat uji kompetensi 1 bagian yang A, Matematika SMP kelas 9. Dibahas uji kompetensi 1. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah P. Nilai P yang mungkin adalah yang mana? Baik ya, ini kan persamaan kuadratnya kan ini E kuadrat min X min 42 sama dengan 0 ya. Salah satu adalah P, berarti X kita ganti P, berarti apa? Ini P kuadrat min P sama dengan 0 ya. Nah, gimana ini cara mencari P-nya ya yang mungkin? Ya kita faktorkan saja, ini difaktorkan. Ingat ya, memfaktorkannya ya. Nah, kalau ini angka 1 ini, jadi ini P, ini P. Terus sekarang kita isi. Gimana cara ngisinya ya? Ini ya. Nah, cara ngisinya. Kita lihat di sini. Yang tidak ada variabel P-nya ya, 42 ini ya. Jadi 42 ini kalau dikalikan ya. Kalau dikalikan itu min 42 ya. Kalau ditambah sama dengan ini ya. Nah, ini angka 1 nih. Nah, kalau ditambah sama dengan min 1. Berapakah bilangan tersebut? Kemungkinannya dari sini dulu ya. Kita lihat dari perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya 42? Katakanlah 2 dikalikan 21. Terus berapa lagi? 1 dikalikan 42. Terus 7 dikalikan 6. Mana yang mungkin ini ya? Nah, ini semuanya mungkin ini. Tapi dilihat di sini ada dua bilangan berapa dan berapa. Ini kalau dijumlah sama dengan min 1. Ini kan nggak mungkin ini ya. Nah, tadinya ini min ya. Nah, ini min. Kalau dijumlah hasilnya min. Maka yang besar itu, yang besar adalah negatif. Yang besar negatif ya. Yang besar negatif. Ya, yang kecil positif. Kalau kita jumlah kan tidak sama dengan 1, min 1, berarti kan salah. Ini juga salah, inilah yang betul. Kalau dijumlah sama dengan min 1, berarti ini kita tulis ini ya. Jadi ini min 7, ini plus 6. Mudah seperti ini caranya ya. Nah, maka P min 7 sama dengan 0 atau yang ini P plus 6 sama dengan 0. Ini pindah ruas. Jadi P sama dengan 7. Atau pindah ruas ini ya. P sama dengan min 6. Inilah jawabannya ya. Nah, bisa 7 bisa min 6. Mana jawabannya? Nah, adalah ini yang menu ya. Yang B ya. Karena yang 7 nggak ada, hanya min 6 saja. Cukup jelas? Nomor 2. Salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah min 3. Nilai M adalah berapa? Salah satu artinya apa? Berarti X-nya itu sama dengan minus 3. Selanjutnya kita masukkan di sini harga X-nya ya. Nah, udah kita masukkan aja sini. Ini kuadrat, ini min 3. Ini M ditambah 3. X-nya kita ganti berapa? Minus 3. Plus 27 sama dengan 0. Udah, ini berapa nih? 9. Dikalikan, tandanya negatif. Angkanya 3, variabelnya M. Tandanya negatif. Angka kali angka 9. Seperti ini ya. Pindah ruas ini ya. Berarti 3M. Ini kita coret aja ini ya. Nah, sama dengan 27. Yang dicarikan M, berarti yang kiri dibagi 3, yang kanan dibagi 3. Berarti M sama dengan 9. Seperti ini ya jawabannya ya. Yang A. Nomor 3. Salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan 4. Akar yang lain dari persamaan kuadrat tersebut adalah berapa ya? Baik ya. Ini kan X kuadrat min 11X
plus M ya, sama dengan 0. Baik ya. Ini ada koefisien ini namanya ini apa? Nah, ini koefisien namanya A. Ini A. Ini yang B. Nah, ini B. Ini C ya. Nah, ini C. Nah, diketahui kan X1. X1 sama dengan 4. Ini ada hubungan ya. Nah, nggak boleh lupa nih rumusnya ya. Ini ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Seperti ini ya. Nah, X1 kita isi 4. X2-nya nggak tahu, kita tulis saja. B min, kita kurung aja ya. Min 11. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti sama dengan berapa? Ini kan 11. Nah, maka X2-nya bisa dicari ya. Berarti 11 dikurangi 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 7. Inilah akar yang lain ya. Jadi sama dengan berapa? 7. Jawabannya yang D. Nomor 4. Nilai diskriminan persamaan kuadrat ini adalah berapa ya? Kita tulis soalnya ya. Min 3 X kuadrat plus 8X min 12 sama dengan 0 ya. Kita tentukan ini. Koefisien X kuadrat namanya ini A ya. Ini sama dengan A. Koefisien X ini 8 ini sama dengan apa? B. Yang ini tidak mengandung variabel namanya C ya. Nah, berarti diskriminan, nggak boleh lupa nih rumusnya ya. Diskriminan D sama dengan ini rumusnya ya. Kita buat kurung aja ya. B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan lagi C. Udah seperti ini aja ya. Tinggal memasukkan saja diskriminan sama dengan 8 B-nya kuadrat min 4 dikalikan A-nya berapa? A-nya min 3. C-nya berapa? C-nya min 12. Sudah seperti ini ya. Diskriminan sama dengan, ini kan 64 ini. Tanda kali tanda kali tanda, berarti kan negatif. Ini 12 kali 12, 144. Berarti diskriminan negatif berapa? 80. Seperti ini ya. Jawaban yang B. Cukup sederhana. Nomor 5. Diketahui persamaan kuadrat ini. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Baik ya, kita jawab ya. Ini kita tulis ya. Ini kan X kuadrat. Ini koefisiennya 1. Ini ditambah 0x. Kita sederhanakan seperti ini ya. Min 3 sama dengan 0. Seperti ini ya. Berarti ini A-nya berapa ini? A-nya sama dengan 1. Ini B-nya ya. B-nya. Yang ini C-nya ini ya. Kita jawab di sini ya. Ini ada hubungan antar akar persamaan kuadrat ya. Ini X1 ditambah X2 kan sama dengan min B per A, ya kan? Nah, sudah X1 ditambah X2. B-nya berapa? B-nya kan 0. 0 per bilangan per 1. Berarti X1 ditambah X2. Berarti kan sama dengan 0. Pindah ruas ya. Berarti X1 sama dengan min X2. Seperti ini ya. Berarti X1-nya sama dengan min X2. Kita lihat di sini ya. Berarti ini persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dan saling berlawanan ini. Kalau real itu apa? Real itu, nah, kita buktikan ya. Real itu diskriminan harus positif. Kita uji aja ya. Nah, rumusnya kan B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C. Seperti ini. Sudah kita masukkan aja ya. B-nya kan 0. Berarti 0 kuadrat ya 0. Min 4 dikalikan A. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? Negatif 3. Ini kan positif ya. Nah, positif berapa? Positif 12. Artinya apa? Dia lebih besar 0. Berarti ada dua syarat. Ini sama ini. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C.
Saling berlawanan dan akarnya real. Akarnya real dari D lebih besar 0. Saling berlawanan ini ya. Udah cukup jelas ini ya. Nomor 6. Diketahui persamaan-persamaan berikut ya. I2, I3 ya, seperti ini. Persamaan kuadrat yang tidak mempunyai akar real adalah yang mana ya? Nah, syarat persamaan kuadrat tidak mempunyai akar ya. Berarti apa syaratnya? Ini syaratnya, nggak boleh lupa ya. Diskriminan D lebih kecil 0. Kita buktikan ya. Apakah yang I ini dengan apa? Nah, kita tentukan dulu ya. Ini A-nya berapa? A-nya ini -1. B-nya berapa ini? B-nya sama dengan 3. C-nya berapa? C-nya sama dengan 6. Kita masukkan di sini ya. Rumusnya kan D ini ya. Berarti kan B kita kuadratkan. -4 kita kurung aja ya. C seperti ini ya. B-nya berapa? B-nya kan 3 kuadrat. -4 dikalikan A-nya berapa? A-nya -1. C-nya berapa? C-nya 6. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita hitungnya kan berarti ini kan 9. Ini kan positif. Positif berapa ini? Positif 24 ini ya. Nah, berarti positif tambah positif berarti kan positif nih. Nah, hasilnya ini. Nah, berarti yang ini salah. Ya. Yang 2 kita buktikan. Pakai rumus ini, pakai D ya. B kuadrat -4 dikalikan A dikalikan C. Ya. Apakah ini diskriminannya negatif? Nah, kita uji aja ya. Nah, ini. Berapa B-nya? B-nya. Kita tulis saja ya. Ini A-nya. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya -5. C-nya berapa? C-nya 9. Udah kita masukkan saja di sini ya. Ini -5 kuadrat. -4. A-nya berapa? A-nya 3. C-nya berapa? C-nya 9. Ya. Apakah positif atau negatif ya? Ini kan positif 25. Ini tandanya negatif. Ini 12 kali 9 ya. Berapa itu? Sama dengan 108. Berarti kan 25 dikurangi ini berarti kan negatif nih. Berarti lebih kecil 0. Berarti betul ini ya. Betul. Yang I2 betul. Sekarang yang 3 kita uji. Oke, sekarang yang 3 kita uji ya. Pakai apa? Pakai diskriminan ya. Rumusnya apa? B kuadrat -4 dikalikan A dikalikan C. Apakah positif atau negatif ya? Kita definisikan A-nya. A-nya berapa? A-nya -2. B-nya berapa? B-nya 3, positif 3. C-nya berapa? C-nya -11. Sudah, kita masukkan saja ya. B-nya berapa ini? 3 kuadrat. -4. A-nya berapa? -2. C-nya berapa? C-nya adalah -11. -11. Udah, ini kan 9. Ini tanda kali tanda positif kali negatif ya negatif. Angka kali angka ya. 88. Nah, ternyata 9 dikurangi 88 apa? Hasilnya negatif, lebih kecil 0 ya. Berarti ini betul ini ya. Yang 3 ini betul. Berarti jawabannya ini apa? I2 dan I3 ya. Ini betul, ini betul. Jawaban yang mana? Yang C ya. Nah, ini betul ini. 2 sama 3 ini. Nomor 7. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar P dan Q. Nilai 4P kuadrat plus 4Q kuadrat adalah berapa? Baik ya, kita tulis persamaan kuadratnya ya. Oke, ini apa? Min 2X kuadrat plus 5X plus 12 sama dengan 0 ya. Kita definisikan A-nya ya. Koefisien X kuadrat ini namanya apa? Ini namanya A. Koefisien X-nya ini namanya B.
C-nya ini ya. Nah, sudah sama dengan C. Yang ditanya apa ini ya? Ini 4P kuadrat plus 4Q kuadrat. Ini sama dengan berapa ini ya? Kita lihat ini. Ini ada 4 ya. Kita keluarkan 4-nya. 4 kurung P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, berarti kita ganti ini ya. Kita ganti ya. Ingat ini ya. Nah, rumusnya nggak boleh lupa ya. Nah ini P plus Q. Ini kalau kita kuadratkan kan jadi ini ya. P kuadrat plus 2P kali Q ditambah Q kuadrat ya. Sedangkan yang kita cari ini udah ya, ini P kuadrat, ini plus Q kuadrat. Jadi ini kan kurung P plus Q kuadrat. Ini pindah ruas ke sini ya. Berarti negatif 2P kali Q ya. Udah, ini kita ganti ya. Berarti 4 kita kurung. Ini kita ganti ini ya. Ini P plus Q kuadrat ya, min 2 ya. Ini kan sama dengan ini. Nah, 2P kali Q. Nah, ini ya. Ada kurungnya ini ya. Nah, kita tahu ya. Nah, ini P plus Q kan sama dengan min B dibagi A. Jangan lupa ada kuadratnya ini ya. Ini 2 P kali Q akarnya apa? C per A. Sudah, tinggal memasukkan saja. B-nya berapa? B-nya kan 5. A-nya berapa? A-nya kan min 2 kuadrat ya. Nah, ini C per A. C-nya berapa? 12. A-nya berapa? Min 2. Sudah seperti ini ya. Kita sederhanakan 4 ini dikalikan, ini langsung aja ya. Jadi positif ya, berarti 25/4. Yang ini tanda dengan tanda apa? Berarti negatif. Negatif bagi negatif apa? Positif. Angkanya kita coret aja ya. Nah, tinggal berapa? 12. Sudah seperti ini ya. Kita kalikan biasa saja ya. Ini kita coret sama ini ya. Jadi berapa? 25 ya. Ini ditambah berapa ini? 4 kali ini ya. Sama dengan berapa? 48. Kalau dijumlah sama dengan berapa? 73 ya. Seperti ini. Cukup sederhana ya. Nah, kalau masih bingung bisa tanya-tanya ini ya. Nah, ini ya. Bisa WA nya. Dipoto aja kalau bingung ya. Atau bisa juga melayani les online via Zoom atau Google Meet ya. Oke, kita lihat jawabannya. 73 ya. Nah, jawabannya yang do ya. Nah, seperti itu. Nomor 8. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar M dan N. Nilai 48/M ditambah 48/N adalah berapa? Baik ya. Persamaan kuadratnya kita tulis ya. X kuadrat plus 9X min 24 sama dengan 0. Kita definisikan dulu ya A, B, C-nya ya. Berarti ini A. Nah, koefisien X kuadrat kan 1 nggak ada ya. Ini sama dengan A ini. B-nya mana ini? Koefisien dari X ini. Ini B ya. B-nya berarti 9. C-nya ini ya. Nah, C-nya berapa? Min 24. Pertanyaannya nilai ini ya. Kita tulis ya. 48/M. Ditambah 48/N. Ini sama dengan berapa ya? Udah, ini kita samakan aja penyebutnya ya. Kan kita kalikan ini M kali N ya. Ini 48, ini bagi ini tinggal N ya. 48 M.
Selanjutnya ya sampingnya saja ya. Ini kan sama, ini kita keluarkan 48. Ini kita M-nya ke depan ya, M ditambah N. Yang ini M kali N. Nah, ini sama dengan berapa ya? Sudah, kita tinggal ganti saja ini ya. 48 ya. Ini kan sama dengan M ditambah N kan sama min B per A. Kan akar-akarnya ya, min B dibagi A. Dibagi, yang ini kan C per A. C per A. Sudah, tinggal masukkan saja ya, 48. B-nya berapa? Ini 9. Min 9 per berapa? A-nya 1. Bagi, yang ini C per A. C-nya berapa? Min 24 per 1. Seperti ini. Kita sederhanakan aja ya. Tandanya ya, pembilangnya min, penyebutnya min, berarti positif ya. Nah, angkanya 48 dikalikan 9. Yang ini 24. Sudah, tinggal nyorek aja ini. Ini 1, ini 2. Tinggal ngalikan saja ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 18. Nah, kita masukkan di sini. 18. Ini jawabannya ya. Cukup sederhana. Kalau masih bingung bisa tanya aja via WA ya. Ini ya. Bisa juga ya. Les privat online via Zoom atau Google Meet. Nah, tanya-tanya di sini ya. Oke. Jawabannya adalah ini. Nah, yang B ya.